Jadi kami di KPU ini kan sebagai penyelenggara, gitu. Sebagai penyelenggara tentunya terkait dinamika politik internal di keluarga atau di apa namanya di internal parpol itu kan menjadi urusan masing-masing. Jadi kami penyelenggara tentunya jika siapapun yang akan mencalonkan diri dan membutuhkan informasi terkait pencalonan, kami harus berlaku adil, Bapak, seperti itu untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pilkada serentak secara nasional, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Prihantoro PNSE. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Sragen. Apa kabar Pak Prihantoro? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Iya, terima kasih. Iya. Nah, mungkin pertama Pak Prihantoro bisa cerita mengenai perjalanan karir secara singkat sampai akhirnya membawa menjadi Ketua KPU Sragen saat ini. Monggo Oke, silakan. oke. Terima kasih Pak Bambang. Jadi kalau terkait di kepemiluan itu saya mulai dari 2017 itu menjadi panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Sragen. Kemudian tahun 2018 eh, saya diangkat menjadi komisioner KPU Kabupaten Hmm. Sragen. Saat itu masih menjadi anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian Alhamdulillah tahun 2023 kemarin saya terpilih kembali menjadi komisioner KPU Kabupaten Sragen. Kemudian berdasarkan putusan pleno anggota Ya. KPU Kabupaten Sragen, saya dipilih menjadi ketua KPU Kabupaten Sragen. Begitu, Bapak. Baik. Nah, Pak Prihantoro mungkin bisa cerita kondisi terakhir berdasarkan hasil Pileg 2024 bagaimana hasil partai-partai yang mendudukkan wakilnya di DPRD Kabupaten Sragen kalau diproyeksikan untuk menghadapi pilkada. Iya. Jadi Monggo. kemarin kami baru menetapkan hasil perolehan suara untuk apa namanya parpol Ya, penetapan calon terpilih itu belum kita tetapkan karena ya, hari ini kalau ya, sesuai peraturan MK itu hari ini baru ada registrasi perkara tanggal 23 ini. Jadi kita ya, masih menunggu apa putusan MK di hari ini. Jadi nanti penetapan calon terpilih itu nanti termasuk perolehan kursi ya. partai politik itu kami masih menunggu hasil EBRPK atau registrasi perkara dari Mahkamah Konstitusi. Jadi insya Allah kemungkinan di tanggal 26 kami Ya. baru bisa menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Gitu, Bapak. Oke. Nah, Oke. walaupun belum formal, tapi gambaran itu kan hampir hampir Oke. hampir pasti ya, soalnya Iya, selisihnya sedikit. Itu iya. kondisinya seperti apa? Apakah ada partai-partai yang bisa mencalonkan sendiri bupati wakil bupati tanpa koalisi? Oh iya.
Kalau untuk gambaran awal, skema awal memang ada partai yang bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi, nggih. Tetapi Hmm. ada juga parpol yang harus berkoalisi untuk Ya, memperoleh syarat dukungan untuk mencalonkan diri sebagai ya, bupati. Jadi kalau menurut perencanaan anggaran kami, itu kami ya, merencanakan ada 5 paslon, Bapak. Lima ya. paslon untuk Pilkada Sragen ini, 4 paslonnya itu kemungkinan nanti dari partai politik dan 1 orang paslon dari calon perseorangan atau independen, begitu. Oke. Eh, Calon independen eh, sudah ada tanda-tandanya atau belum? Atau Sragen sudah pernah punya pengalaman ada calon perseorangan? Kalau untuk calon perseorangan, kebetulan di tahun kemarin Hmm. 2020 itu kami ada pilkada kami 1 pasangan calon, Bapak, tahun Oh, 2020. Nah, itu awal memang yang saya mengalami di KPU Kabupaten Sragen, ya, ada calon perseorangan yang ya, mengajukan diri, tetapi karena syarat minimal dukungan tidak terpenuhi, sehingga ya, tidak memenuhi syarat. Tetapi pada tahun 2011 itu ya, Pilkada Sragen ada 2 paslon perseorangan, Bapak. ya. Begitu. Artinya paslon itu sampai ikut pemilihan? Tidak, Bapak, tidak. Jadi Oh, tidak. pada saat pengajuan syarat minimal tidak bisa Ya, memenuhi syarat minimal ya. di tahun Baik pada 2011 maupun pada 2020. Untuk 2011 sampai Ya, ikut pencalonan, pendaftaran calon. Jadi syarat minimal ya, terpenuhi, tetapi yang 2020 tidak sampai ya. maju ke penetapan calon. Gitu. Baik. Yang 2011 itu sampai ke pemilihan atau enggak? Sampai ke pemilihan, Bapak, Oh, ya 2011. baik. Itu ada 2 paslon. Gitu. Jadi artinya Sragen ada potensi untuk Iya, ada calon potensi. perseorangan. Dengan prediksi oleh KPU akan muncul 4 pasangan calon yang didudukkan partai politik itu, apakah sekarang sudah ada tanda-tanda baik yang secara terbuka sudah mendeklarasikan atau secara diam-diam sudah berkegiatan, misalnya memasang baliho dan sebagainya, atau sudah ada pihak-pihak apakah perseorangan maupun partai yang mengendorse atau mengusulkan. Iya. Jadi memang kemarin pasca kami penetapan apa namanya penetapan hasil pemilu, otomatis kita sudah memasuki tahapan pilkada. Jadi untuk pencalonan perseorangan kemarin memang sudah banyak yang menanyakan, Bapak, menanyakan Hmm. syaratnya apa saja, syarat minimal dukungannya berapa, dan yang diperlukan apa saja gitu. Ya, Memang ya, sudah ada yang menanyakan ke KPU Sragen gitu. Akan tetapi untuk paslon dari parpol itu karena tahapannya belum masuk ke situ, jadi kami belum ya, memasuki tahapan pencalonan dari partai politik. Jadi eh, untuk calon dari parpol belum ada yang ke KPU, baik itu ya, dari parpol sendiri yang menanyakan syarat-syaratnya apapun yang diperlukan, ya, syarat dukungannya apa itu belum ada yang ke KPU karena besok tanggal 24 itu kami juga baru mensosialisasikan, Bapak, ya, mensosialisasikan syarat dukungan untuk calon perseorangan itu ya, kepada organisasi masyarakat dan kepada tokoh-tokoh masyarakat di ya, Kabupaten Sragen. Siapa tahu ya. mereka akan mencalonkan diri dari calon perseorangan seperti itu. Ya. Baik, Pak Prihantoro, di eh, tradisi atau biasanya Iya. kalau di dalam pemilihan itu petahana atau incumbent itu maju lagi, itu biasanya apa ya peminatnya itu agak agak berkurang kalau tidak menghitung kemampuannya yang memang luar biasa untuk mengalahkan incumbent itu biasanya agak enggan.
tapi Sragen ini kan nanti incumbent tidak bisa nyalon lagi karena sudah 2 kali. Apakah ini tidak memberi ruang atau semangat yang besar bagi calon-calon yang ingin maju? Nggih. Saya kira seperti itu, Bapak. Bisa jadi Ya, seperti itu. Karena kemarin di 2020, ya, Ibu Bupati Yuni itu masih ya, bisa mengajukan diri lagi sebagai calon bupati, ya, sehingga tidak ada calon penantang dari ya, parpol. Dan ya, dari independen kemarin ya, 2020 juga tidak memenuhi syarat minimal dukungan, sehingga ya, kemarin di 2020 kami menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Tapi untuk ya, 2024 ini tentunya iklim politik di Sragen tentunya akan muncul-muncul nama baru sebagai ya, calon eh, Bupati Sragen tentunya seperti itu. Karena yang pertama jumlah kursi di DPRD Kabupaten Sragen ini naik 5 kursi dari hmm, 2019 yang awalnya 45 kursi menjadi 50 kursi. ya, Dan ini juga apa namanya peta politik di tingkat nasional juga berubah tentunya nanti ya, koalisi-koalisi di kabupaten tentunya juga akan mengikuti. ya. Sepertinya seperti itu. Iya. Saya sudah wawancara dengan eh, Pak Untung Wiono, mantan Bupati Sragen, dan keluarga yang cukup berpengaruh di bidang politik yang saat ini juga diteruskan tradisinya oleh Dr. Yuni ya sebagai bupati. Nah, beliau juga tidak menutup kemungkinan bahwa putranya yang lain yaitu Pak Bowo itu mungkin akan nyalon karena saat ini ketua DPC PDIP Sragen, anggota DPRD Jawa Tengah. Nah, kemudian ada info yang menarik itu katanya kok ada putranya Pak Untung lagi yang juga akan nyalon. Nah, seberapa jauh Pak Priantoro tahu ini? Oke. Jadi kami di KPU ini kan sebagai Ya, penyelenggara, gitu. Sebagai ya, penyelenggara tentunya ya, terkait dinamika politik internal di ya, keluarga atau di ya, apa namanya di internal ya, parpol itu kan menjadi urusan masing-masing. ya, Jadi kami ya, penyelenggara tentunya jika ya, siapapun yang akan mencalonkan ya, diri dan ya, membutuhkan informasi terkait pencalonan, kami harus berlaku adil, Bapak, seperti itu untuk ya, memberikan informasi yang seluas-luasnya. Seperti ya, itu. ya. Jadi tidak terpantau ya Oke. gairah atau semangat yang sudah muncul di masyarakat ya. Belum, karena Ya, saya kira hal ini juga terjadi karena kami di KPU Sragen belum menetapkan calon terpilih, Bapak. Karena ya, oke. pasca kami menetapkan calon terpilih, nanti euforia Ya, pilkada ini saya yakin baru ya, muncul. Jadi karena kemarin itu masih tertutupi ya, apa sengketa pilpres di MK, ya, sehingga warga ya, masyarakat itu juga apa namanya belum ngeh ya, kalau saat ini ya, tahapan pilkada sudah mulai seperti itu. ya. Oke. Baik, Pak Prihantoro, ini kan pertama kali pilkada dilaksanakan secara serentak ya seluruh Indonesia barengan, Oke. baik kabupaten, kota maupun provinsi. Nah itu dampaknya dalam penyelenggaraan yang terasa apa? Jadi memang pilkada dan pemilu 2024 ini kan memang dilaksanakan serentak. Jadi kami sebagai penyelenggara tentunya sudah mengetahui hal ini dari awal sehingga baik perencanaan-perencanaan anggaran, perencanaan juknis dan termasuk pengelolaan badan ad hoc ini sudah kami persiapkan dari awal. Sehingga memang yang agak terasa di kami itu memang eh, load pekerjaan yang meningkat, Ya, Pak. Jadi saat ini kami masih berproses di apa menunggu PHPU untuk ya, pemilu legislatifnya.
Sedangkan tahapan pilkada kita harus sudah mulai running. Ya. Saat ini kami juga sudah masuk ke tahapan pengumuman pendaftaran Ya. untuk PPK, Panitia Pemilihan Hmm. Kecamatan, mulai tanggal 23 ini. Terus kemudian nanti kami juga harus masih mempersiapkan untuk launching pilkada, nanti selanjutnya pasca PPK pembentukan PPS, dan itu juga berbarengan dengan nanti seandainya ada sengketa untuk pileg yang lokusnya itu di Ya. Sragen gitu. Jadi memang load pekerjaannya yang agak meningkat, Bapak, seperti itu. Tetapi Ya. alhamdulillah semua dapat terselesaikan. Memang agak dibutuhkan untuk ekstra tenaganya, seperti itu. Ya. Kalau masalah pendanaan relatif tidak ada masalah ya, termasuk Oke, tadi antisipasi bahwa pasangannya sampai 5 pasang calon dan sebagainya. oke. Alhamdulillah kemarin kebetulan di eh, periode sebelumnya saya di divisi perencanaan gitu, termasuk sebagai ketua divisi untuk membidangi untuk pengajuan anggaran pilkada Ya. di 2024. Dan alhamdulillah dari anggaran yang kita ajukan ke pemerintah Kabupaten Sragen sebanyak 39 miliar itu sudah dipenuhi oleh Ya. pemerintah Kabupaten Sragen. Jadi seandainya nanti jumlah paslonnya 5, itu sudah termasuk di dalam struktur Ya. anggaran tersebut, seperti itu. Ya. Pak Priantoro, yang menarik ini kan pilkada kabupaten kota dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing. J. Nah, yang jadi masalah itu biaya itu ada standar atau ada apa heterogenitas gitu, artinya di satu daerah dengan daerah lain itu standarnya beda. J. Untuk honorarium badan ad Ya. hoc itu Ya. sudah diatur Ya. melalui keputusan KPU RI, Bapak. Jadi untuk Ya. honorarium badan ad hoc, baik itu PPK yang di tingkat kecamatan, kemudian PPS di tingkat Ya. desa, kemudian nanti ada PPDB, petugas coklit, kemudian Ya. nanti ada KPPS, itu honornya sudah sama semua karena sudah Ya. ada ketentuan yang mengatur. Dan untuk di wilayah Jawa Tengah, ini kan Ya. kami menggunakan konsep sharing anggaran, Ji. Konsep sharing Ya. anggaran. Untuk PPK dan PPS, itu nanti yang memberi honor itu adalah KPU Provinsi Jawa Tengah, sehingga saya bisa meyakini bahwa nanti honorarium PPK dan PPS Jawa Tengah itu Ya. jumlahnya sama, Bapak. Seperti Ya. itu. Nah, mengenai apa fasilitas atau perlengkapan itu diadakan secara mandiri di kabupaten kota atau juga apa? Kalau kemarin kan di drop dari KPU pusat misalnya karena memang sifatnya nasional kan. Kalau pilkada seperti apa? J. Untuk pemilu itu memang pengadaannya ada yang dari KPU RI, ada yang dari KPU Provinsi, dan juga ada yang dari KPU Kabupaten. Sedangkan untuk pilkada, karena ini kita berbarengan dengan pemilihan gubernur, Ya. itu juga ada sharing anggarannya. Jadi nanti ada yang pengadaannya KPU Provinsi Jawa Tengah, Ya. ada yang pengadaannya langsung oleh KPU Kabupaten Sragen. Begitu, Bapak. Jadi Ya. karena ada sharing itu, jadi pengadaannya sendiri-sendiri. Seperti contoh surat suara yang untuk Ya. Pilgub itu nanti pengadaannya langsung Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dengan untuk surat suara pemilihan bupati nanti pengadaannya KPU Kabupaten Sragen. Begitu. Baik, maksud saya misalnya pengadaan bilik suara, Oke, tinta dan oke. sebagainya itu lokal atau juga koordinasi di provinsi atau bahkan dari pusat? Kami masih menunggu arahan nanti dari Ya. provinsi. Kalau berdasarkan konsep sharing anggaran, memang untuk sama seperti tadi surat suara bilik itu nanti yang bilik itu yang 2 oleh KPU Provinsi, yang 2 oleh KPU Kabupaten Sragen, termasuk kotak suaranya.
yang kotak suara Pilgub itu dari ya, pengadaan provinsi, terus ya, kemudian untuk pilkada itu oleh KPU Kabupaten Sragen. Lah, nanti biasanya dikoordinir Bapak, seperti ini, ya. seperti itu. Ya, ya. Tadi kan apa yang saya tanyakan itu kan kalau Hmm. pengadaannya beda-beda kan itu bisa standar standar Ya, harganya beda-beda. Itulah oke, yang mungkin oke, akan oke. menimbulkan persoalan kan. Iya, iya. Ya, Karena memang ya. semua pengadaan nanti melalui LKPP katalog seperti itu. Nah, Pak Priantoro, ini ada satu apa ya keluhan yang sifatnya apa ya hampir di mana-mana mereka mengeluhkan bahwa praktek dalam Pileg 2024 terutama ya juga mungkin kalau Pilpres saya nggak yakin benar, tapi politik uang di Pileg 2024 itu apa ya merata atau apa sangat masif lah mereka apa semua orang mengatakan semacam itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi supaya itu tidak terjadi pada waktu pilkada? Oke. Ini memang terkait money politik atau politik uang, ini memang yang diperlukan adalah pendidikan, sosialisasi pendidikan kepada pemilih, Bapak. Jadi memang Hmm, Sosdikle atau di bahasa di kami Sosdikle itu sosialisasi pendidikan pemilih. Ini kami membagi beberapa segmen ya, untuk pemilih itu diberi sosialisasi. Jadi mulai dari nanti dari kaum marginal, kemudian disabilitas, dan terus kemudian kelompok perempuan, terus pemilih pemula itu kami beri pendidikan pemilih. Jadi nanti apa namanya eh, terkait politik uang itu seperti apa, terus pengenalan calon dan kemudian menjadi pemilih yang baik itu seperti apa, kami secara masif akan memberikan pengertian-pengertian dan mensosialisasikan hal tersebut karena hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan seperti itu. Oke. Nah, eh, terakhir Pak Priantoro, apa Oke. yang tadi dengan berbagai masalah tadi, apa yang diharapkan atau disarankan kepada masyarakat supaya benar-benar pemilu ini berjalan, tidak hanya secara formal, tapi sekarang kan ada yang menginginkan supaya secara substansi itu benar-benar menjadi pemilihan yang luber, jurdil, ya, dan Oke. tanpa money politik dan sebagainya. Apa apa yang ingin dihimbau kepada masyarakat Sragen? Oke, jadi untuk warga masyarakat Sragen tentunya saya berharap dan tentunya kami di KPU juga berharap bahwasanya semua pihak dapat ikut berpartisipasi tentunya karena ini juga untuk kemajuan Kabupaten Sragen nanti karena ini event 5 tahunan dan semua pihak dapat saling berkoordinasi, saling menjaga, menjalin komunikasi yang baik ini tentunya untuk apa kemajuan Sragen ke depan dan saya berharap nanti masyarakat Sragen juga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada ini, baik ikut mendaftarkan diri menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, di tingkat PPS, ataupun menjadi KPPS, atau juga berpartisipasi dengan cara dapat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali Pak Prihantono, PNSE, Oke, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sragen. oke, Mudah-mudahan Pilkada Sragen berjalan dengan lancar dan oke. terpilih figur yang benar-benar Amin. akan menjawab semua persoalan dan masalah masyarakat Sragen ke depan. Sekali Amin. lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.